Saat praktikum kimia, dilakukan uji kelarutan terhadap dua jenis garam, yakni garam natrium klorida dan garam perak klorida. Berdasarkan hasil uji, diketahui bahwa garam natrium klorida larut sempurna dalam air, sedangkan garam perak klorida menyisahkan endapan di dasar wadah. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini berhubungan erat dengan kelarutan, hasil kali kelarutan, dan tetapan hasil kali kelarutan dari natrium klorida dan garam perak klorida. Apakah yang dimaksud dengan kelarutan, hasil kali kelarutan, dan tetapan hasil kali kelarutan? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Jika suatu padatan elektrolit dilarutkan ke dalam air, zat tersebut akan terionisasi sempurna menjadi anion dan kationnya. Sementara itu, di dalam larutannya, anion dan kation tersebut dapat bertumbukan kembali untuk menghasilkan suatu padatan. Kesetimbangan ionik tercapai ketika laju ionisasi sama dengan laju penggabungan kembali anion dan kationnya, sehingga membentuk suatu padatan. Pada kesetimbangan ionik, konsentrasi anion dan kation dari elektrolit padat yang dilarutkan dalam air tidak akan mengalami perubahan lagi. Larutan dengan keadaan seperti ini dikatakan bersifat jenuh. Sementara itu, konsentrasi zat yang larut dalam larutan jenuh disebut kelarutan. Kelarutan dinyatakan dengan simbol S dan memiliki satuan mol per liter atau molar. Untuk lebih memahami kelarutan, kita misalkan suatu padatan elektrolit dengan rumus kimia umum AX/BY. A dan B adalah rumus kimia untuk ion-ionnya, sedangkan X dan Y adalah koefisien reaksinya. Ketika padatan elektrolit dilarutkan ke dalam air, akan terbentuk kationnya berupa ion Am+, dan anionnya berupa ion Bn-. Selanjutnya, apabila anion dan kation yang terbentuk tersebut mengalami penggabungan kembali sehingga membentuk padatan, akan terjadi kesetimbangan ionik. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Adapun persamaan kesetimbangan dari reaksi kesetimbangan ionik atau dilambangkan sebagai Kc adalah sebagai berikut. Kc sama dengan konsentrasi kation Am+ pangkat koefisien reaksinya sebesar X dikali konsentrasi anion Bn- pangkat koefisien reaksinya sebesar Y dibagi konsentrasi elektrolit AX/BY. Persamaan ini dapat kita sebut sebagai persamaan 1. Konsentrasi padatan elektrolit AX/BY dalam larutannya tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, konsentrasi elektrolit AX/BY dapat dipindah ke ruas kiri sehingga bergabung dengan tetapan kesetimbangan Kc. Persamaannya berubah menjadi seperti berikut. Kc dikali konsentrasi elektrolit AX/BY sama dengan konsentrasi kation Am+ pangkat koefisien reaksinya sebesar X dikali konsentrasi anion Bn- pangkat koefisien reaksinya sebesar Y. Persamaan ini dapat kita sebut sebagai persamaan 2. Dalam persamaan ini, hasil kali dari konsentrasi kation Am+ dengan anion Bn- dalam larutan jenuhnya diberi pangkat koefisien reaksi sebesar X untuk kation Am+, dan pangkat koefisien reaksi sebesar Y untuk anion Bn-. Hasil kali ini disebut dengan hasil kali kelarutan. Berdasarkan persamaan 2,
senyawa elektrolit AXBY berada dalam bentuk padatan sehingga tidak dimasukkan dalam rumus kesetimbangan. Dengan demikian, persamaan 2 dapat kita tuliskan sebagai berikut. KSP sama dengan konsentrasi kation Am plus pangkat koefisien reaksinya sebesar X dikali konsentrasi anion Bn- pangkat koefisien reaksinya sebesar Y. KSP merupakan tetapan hasil kali kelarutan. Persamaan ini dapat kita sebut sebagai persamaan 3. Jika besarnya kelarutan elektrolit AXBY sebesar S, besarnya kelarutan untuk kation Am plus dan anion Bn- dalam larutan jenuh secara stoikiometrik adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita dapat memperoleh hubungan antara kelarutan S dari elektrolit AXBY dan tetapan hasil kali kelarutan sebagai berikut. KSP sama dengan konsentrasi kation Am plus pangkat koefisien reaksinya sebesar X dikali konsentrasi anion Bn- pangkat koefisien reaksinya sebesar Y. KSP sama dengan XS pangkat X dikali YS pangkat Y. Persamaan ini dapat kita sebut sebagai persamaan 4. Tetapan hasil kelarutan umumnya hanya digunakan untuk garam yang sukar larut dan basa yang sukar larut. Hal ini disebabkan keduanya cenderung mengalami reaksi kesetimbangan ionik setelah dilarutkan dalam air. Sementara itu, untuk garam yang larut sempurna dalam air, misalnya natrium klorida, tetapan hasil kali kelarutan dari natrium klorida sangat tinggi. Hal ini dapat dipahami karena ketika proses ionisasi padatan natrium klorida dalam air, anion klorida dan kation natrium akan terionisasi sempurna, sehingga konsentrasi keduanya di dalam larutan menjadi cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan larutan menjadi tidak ideal. Akibatnya, nilai tetapan hasil kali kelarutan menjadi tidak akurat. Adapun tetapan hasil kali kelarutan dari garam dan basa yang sukar larut dalam air pada suhu ruang atau suhu 25 derajat Celcius adalah sebagai berikut. Ketidaklarutan dari beberapa senyawa garam dan basa sangat dipengaruhi oleh sifat kelarutan ion yang dihasilkannya. Adapun informasi mengenai kation atau anion dalam senyawa ion yang dapat memengaruhi kelarutannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk menentukan nilai kelarutan, berdasarkan tetapan hasil kelarutan, kita dapat memanfaatkan persamaan 4. Sehingga nilai S dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. KSP sama dengan XS pangkat X dikali YS pangkat Y. KSP sama dengan dalam kurung X pangkat X dikali S pangkat X dikali dalam kurung Y pangkat Y dikali S pangkat Y. KSP sama dengan X pangkat X dikali Y pangkat Y dikali S pangkat X ditambah Y. S pangkat X ditambah Y sama dengan KSP dibagi X pangkat X dikali Y pangkat Y. S sama dengan akar pangkat X ditambah Y dari KSP dibagi X pangkat X dikali Y pangkat Y. Persamaan ini dapat kita sebut sebagai persamaan 5. Perlu kita ingat bahwa X adalah besarnya koefisien reaksi kation dan Y adalah besarnya koefisien reaksi anion. Untuk lebih memahami kelarutan dan hasil kali kelarutan, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal. Berapa gram magnesium hidroksida yang terlarut dalam 250 ml air apabila KSP MgOH2 sama dengan 1,8
dikali 10 pangkat negatif 11 molar pangkat 3, dan massa molekul relatif magnesium hidroksidanya adalah 58 gram per mol? Jawab, menentukan massa dari magnesium hidroksida dalam 250 ml air dapat dilakukan dengan menentukan kelarutannya atau S terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. S sama dengan akar pangkat X ditambah Y dari KSP dibagi X pangkat X dikali Y pangkat Y. Nilai X adalah besarnya koefisien reaksi dari kation dan Y adalah besarnya koefisien reaksi dari anion. Untuk menentukan nilai X dan Y, kita dapat mengetahuinya dengan menguraikan persamaan reaksi kesetimbangan ionik dari magnesium hidroksida sebagai berikut. Jumlah koefisien reaksi dari kation magnesium adalah 1, sehingga X sama dengan 1. Jumlah koefisien reaksi dari anion hidroksida adalah 2, sehingga Y sama dengan 2. Oleh karena itu, nilai X ditambah Y sama dengan 1 ditambah 2, sama dengan 3. Dengan demikian, besarnya kelarutan atau S adalah sebagai berikut. S sama dengan akar pangkat X ditambah Y dari KSP dibagi X pangkat X dikali Y pangkat Y. Sama dengan akar pangkat dalam kurung 1 ditambah 2 dari 1,8 dikali 10 pangkat negatif 11 molar pangkat 3 dibagi 1 pangkat 1 dikali 2 kuadrat. Sama dengan akar pangkat 3 dari 1,8 dikali 10 pangkat negatif 11 molar pangkat 3 dibagi 4. Sama dengan akar pangkat 3 dari 4,5 dikali 10 pangkat negatif 12 molar pangkat 3. Hasilnya kira-kira sama dengan 1,65 dikali 10 pangkat negatif 4 molar. Dengan demikian, diketahui bahwa kelarutan magnesium hidroksida kira-kira sama dengan 1,65 dikali 10 pangkat negatif 4 mol per liter atau molar. Untuk menentukan massa magnesium hidroksida yang terlarut, kita dapat menentukan mol dari magnesium hidroksida melalui perkalian antara besarnya nilai kelarutan dan volume larutannya, yaitu 250 ml atau setara dengan 0,25 liter air. Mol magnesium hidroksida sama dengan kelarutan dikali volume larutan. Kira-kira sama dengan 1,65 dikali 10 pangkat negatif 4 molar dikali 0,25 liter. Hasilnya kira-kira sama dengan 4,12 dikali 10 pangkat negatif 5 mol. Dengan demikian, mol magnesium hidroksida yang terlarut kira-kira sama dengan 4,12 dikali 10 pangkat negatif 5 mol. Adapun massa magnesium hidroksida yang terlarut dapat ditentukan dengan cara mengalihkan mol magnesium hidroksida yang terlarut dengan massa molekul relatif dari magnesium hidroksida sebagai berikut. Massa magnesium hidroksida sama dengan mol magnesium hidroksida dikali massa molekul relatif magnesium hidroksida. Kira-kira sama dengan 4,12 dikali 10 pangkat negatif 5 mol dikali 58 gram per mol. Hasilnya kira-kira sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat negatif 3 gram atau 2,4 mg. Dengan demikian, massa magnesium hidroksida kira-kira sama dengan 2,4 mg. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, konsentrasi zat yang larut dalam larutan jenuh disebut kelarutan. Kelarutan dinyatakan dengan simbol dan memiliki satuan mol per liter atau molar. Kedua, hasil kali kelarutan adalah hasil kali dari konsentrasi kation dan anion dalam larutan jenuhnya diberi pangkat koefisien reaksinya. Ketiga, tetapan hasil kali kelarutan dapat dicari dengan persamaan berikut. Keempat,
Hubungan antara kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan adalah sebagai berikut. Kelima, tetapan hasil kali kelarutan umumnya hanya digunakan untuk garam yang sukar larut dan basa yang sukar larut. Sementara itu, untuk garam yang larut sempurna dalam air, tetapan hasil kali kelarutan menjadi tidak akurat. Keenam, menentukan nilai kelarutan berdasarkan tetapan hasil kali kelarutan dapat dilakukan dengan persamaan berikut. Dengan X adalah koefisien reaksi kation dan Y adalah koefisien reaksi anion.